Shalom, selamat pagi Sobat Rehat. Berjumpa kembali di dalam Rehat Renungan Harian Toraya, edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Kembali lagi kita akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta pertolongan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru dan kesempatan baru yang Tuhan beri bagi kami. Mengawali hari kami di saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tolong setiap kami, para pendengar Rehat, biarlah firman ini boleh terus menuntun kami, menolong kami di dalam menjalani hari kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan dan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi ini terambil dari kitab Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15. Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan, diberi judul pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri. Kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, serta sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Tema Rehat di pagi ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Atau di dalam bahasa Toraja, Tek tu kabunian dio olok na puang matua. Dalam kehidupan sehari-hari sering muncul anggapan bahwa ketidakadilan atau kejahatan dapat disembunyikan tanpa diketahui orang lain. Ketika seseorang memiliki kekuasaan atau kekuatan, ia bisa saja bertindak semaunya tanpa merasa perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak jarang orang berpikir bahwa semua itu akan berlalu begitu saja tanpa konsekuensi. Namun, benarkah demikian? Apa kata firman Tuhan? Melalui Nabi Amos, Allah menyatakan bahwa bangsa-bangsa lain pun dapat menyaksikan keadaan Israel yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Orang-orang yang seharusnya hidup sebagai umat pilihan justru menimbun kekayaan melalui kekerasan dan penindasan. Karena itu Allah menegaskan bahwa hukuman akan datang atas mereka. Benteng-benteng yang mereka andalkan akan runtuh, dan segala kemewahan yang mereka kumpulkan tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Bahkan tempat-tempat ibadah yang mereka banggakan pun akan turut dihancurkan. Sebab kehidupan mereka tidak mencerminkan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Allah tidak hanya memperhatikan ibadah manusia, tetapi juga cara mereka hidup dan memperlakukan sesamanya.
Firman ini mengajak kita untuk memeriksa hidup kita dengan jujur. Ketidakadilan bisa hadir dalam hal-hal kecil, seperti ketidakjujuran, sikap pilih kasih, atau memanfaatkan keadaan demi keuntungan diri sendiri. Tuhan memanggil kita untuk hidup benar, berlaku adil, dan menjaga memelihara hidup kudus dalam kehidupan, baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam pelayanan. Marilah membiasakan hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya bukan hanya ibadah kita yang berkenan dan memuliakan nama-Nya, tetapi juga seluruh kehidupan kita dapat menjadi kesaksian. Amin. Menutup rehat kita di pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, setiap tutur kata kami, setiap perbuatan kami, setiap pikiran kami, sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengetahui segalanya, dan Engkau menghendaki kekudusan. Karena itu tolong kami Tuhan, tolong setiap kami dapat hidup jujur, dapat menjadi kesaksian hari demi hari. Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih, ini doa permohonan dan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Rehat, demikian rehat kita di hari ini. Sampai jumpa dengan rehat berikutnya. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.